Halo semua, kali ini kita mau bahas pendekatan kualitatif. Kalau di riset berarti dia penelitian kualitatif. Oke, apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu metode riset yang sifatnya itu deskriptif. Jadi data-datanya itu berupa data angka berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi. Jadi penelitian kualitatif ini juga mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diungkapkan. Sehingga ini bisa menghasilkan satu metode atau menghasilkan satu model atau juga menghasilkan teori. Jadi sifatnya kalau penelitian kualitatif itu lebih general dan juga lebih mendalam hasil penelitiannya. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif itu apa? Oke, bisa lihat karakteristik penelitian kualitatif itu kajiannya naturalistik. Ya, jadi melihat situasi nyata yang berubah, kemudian secara alamiah, terbuka dan tidak ada rekayasa untuk mengontrol variabelnya. Misal kita ingin meneliti tentang dampak dari pandemi COVID, artinya kita melihat benar-benar apa saja yang terjadi setelah adanya pandemi COVID ini. Jadi tidak ada yang kita rekayasa, yang kita buat-buat untuk menjadikan hasil penelitian kita. Kemudian analisanya itu analisa induktif, dia mengungkapkan data-data yang khusus, ya, lebih detail dan juga mendalam, dan untuk menemukan kategori dan juga dimensinya itu tergantung dari penelitinya. Jadi hubungan penting dan asli antara peneliti dan juga objek yang diteliti, serta ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Jadi kalau kita bertanya apakah COVID ini memberikan dampak buruk kepada bapak atau ibu informan, jadi ketika mereka menjawab ya memberikan dampak yang buruk, kemudian kita bisa bertanya yang lebih detail lagi dari yang setelah mereka ungkapkan. Berbeda ketika penelitian kuantitatif yang pertanyaan kita bisa berupa kuesioner, ya, pertanyaannya apakah memberikan dampak, ya, tidak, ragu-ragu, atau tidak memberikan dampak gitu ya, atau tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu memang pertanyaannya terbuka dan jawabannya terbuka dan memungkinkan kita untuk bertanya lebih lanjut. Itu penelitian kualitatif. Kemudian dia sifatnya juga holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, ya. Totalitas fenomena itu dipahami sebagai sesuatu yang kompleks. Jadi nggak cuma satu elemen saja atau nggak cuma satu bagian saja, ya. Tapi semuanya itu kita lihat dan bagaimana keterkaitan semua aspek itu, ya. Apakah dia bisa kita pisah-pisah atau tidak, ya, apakah itu juga ada unsur sebab akibatnya atau tidak. Jadi semua fenomena objek yang kita teliti itu kita lihat secara utuh. Nah, kemudian datanya itu adalah data kualitatif. Data kualitatif itu data berupa deskripsi, kata-kata, kemudian hasil wawancara, voice, ya. Jadi dia jarang tetap ada tertulis dan juga angkanya tetap ada, tapi itu sebagai pendukung, bukan menjadi data utama dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, hubungan dan persepsi pribadi. Memang karena informan dan juga karena peneliti itu terlibat langsung ke lokasi penelitian, artinya peneliti itu berinteraksi dengan informan dan itu ada hubungan emosional atau hubungan akrab. Jika kita nanti akan mencari data, ya, kita akan melakukan wawancara misalnya dengan informan kita itu entah itu kepala dinas ataupun orang-orang penting lainnya ataupun masyarakat pada umumnya, kita memang awalnya itu memperkenalkan diri atau mengatakan tujuan kita itu apa sehingga mereka tahu bahwa kita akan melakukan penelitian dan biasanya itu akan terjalin lebih akrab. Ada juga penelitian yang dia sifatnya kayak nyamar gitu ada, ya, itu adalah penelitian etnografi atau penelitian orang-orang, biasanya ini orang-orang antropologi, mereka ingin mengetahui misalnya bagaimana perilaku PNS, ya, ingin mengetahui bagaimana perilaku petani
di Lampung Timur misalnya. Nah, jadi mereka akan menjadi petani itu sendiri, dan atau yang ingin meneliti tentang perilaku PNS, mereka akan input atau menjadi pegawai honor misalnya untuk terlibat dalam setiap kegiatan para PNS itu. Nah, itu bisa aja si informan atau si objek penelitian itu tidak menyadari kehadiran si peneliti, itu bisa saja. Dan itu dalam penelitian kualitatif memang dibolehkan. Kemudian persepsi dan pengalaman pribadi peneliti itu penting untuk pemahaman fenomena. Jadi ketika kita turun ke lapangan, ketika kita melihat fenomena di lapangan, kita bisa memahami apakah perilaku masyarakat misalnya menjelang Lebaran konsumsinya tinggi. Nah, apakah perilaku yang seperti itu sebelum-sebelumnya itu sudah ada atau enggak? Dan peneliti wajib punya pengalaman, atau sifatnya itu memang pengalaman peneliti itu menjadi acuannya untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di tempat penelitian. Nah, kemudian penelitian kualitatif itu sifatnya dinamis. Ya, dinamis itu artinya bisa berubah secara terus-menerus. Kita lihat proses desainnya itu memang fleksibel. Misalnya, kalian mengambil skripsi, metodenya itu kualitatif. Misalnya pertanyaannya itu adalah bagaimana dampak pandemi COVID di Provinsi Lampung. Nah, ketika kalian sudah seminar dan sudah ACC pembimbing nih turun ke lapangan, bahwa kalian akan mencari dampak pandemi COVID ya. Nah, tapi saat di lapangan kalian melihat bahwa COVID itu belum berdampak pada aspek-aspek, misalnya aspek-aspek sosial gitu ya, atau aspek-aspek kebijakannya gitu, belum berdampak pada hal-hal yang seperti itu, maka kalian bukan berarti kalian tidak ada data gitu. Bukan berarti kalian tidak ada data, kalian bisa mengambil atau memilah skup penelitian kalian fokusnya pada dampak sosial. Ya. Kalau semuanya itu mungkin terlalu luas, dampak politik kalian akan melihat dan itu tidak bisa kalian lihat fenomenanya, dampak politiknya, tapi di dampak sosial kalian bisa lihat, artinya kalian fokuskan pada judul atau pertanyaan riset kalian itu adalah bagaimana dampak sosialnya. Gitu. Jadi bukan berarti ganti judul terus selesai kiamat dunia ini, bukan, tapi memang penelitian kualitatif itu bisa berubah-ubah judulnya, bisa berubah-ubah fokusnya, bisa berubah-ubah informannya sesuai dengan data yang sudah terkumpul sebelumnya. Misalnya gini, Bapak A mengatakan bahwa dampak pandemi itu menjadikan dia menurun pendapatannya. Kemudian Bapak A mengatakan pendapatannya menurun karena ada pengaruh dari misalnya penjualannya, tidak adanya pembeli, dan juga dia mengatakan teman-teman yang lainnya juga menurun gitu. Atau dia mengatakan teman-teman yang lainnya pendapatannya tidak menurun. Maka kita sebagai peneliti itu harus meng-cross check teman-teman yang lainnya ini benar ada yang menurun juga atau ada yang meningkat gitu pendapatannya. Nah, proses cross check-nya itu teman-temannya itu kita harus tanyakan ke Bapak A tersebut. Bisa jadi kita bergulir ke Bapak B, kemudian bisa jadi juga bergulir ke Bapak C, Bapak D, dan juga Bapak yang lainnya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita targetkan sebelumnya informan kita itu adalah si A, si B, si C, si D. Saklek seperti itu tidak. Ya, karena penelitian kualitatif ini sifatnya dinamis, tergantung dari data yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian, orientasi keunikan ya. Orientasi keunikan itu setiap situasi penelitian kualitatif itu memang khas. Ya, kalau kita meneliti di masa pandemi artinya ada momen-momen proses pencarian data atau ada momen-momen secara emosional saat kita melakukan wawancara, itu memang sifatnya itu lebih khas. Ya. Dan juga kita memang sebagai peneliti harus memahami situasi ya, khususnya dalam konteks sosial historis. Kalau kita melakukan penelitian di Lampung Timur, kemudian kita memahami budaya di Lampung Timur itu seperti apa, dan kita bisa mengaitkan, dan kalaupun kita mau mencari data, kita harus melihat situasi dan kondisi, atau juga bagaimana latar belakang sosial dan juga
sejarah dari Lampung Timur itu. Misalnya apa? Misalnya begini, kita mau menanyakan tentang dampak pandemi di Lampung Timur. Gitu. Tapi di Lampung Timur ini ternyata ada budaya-budaya bahwa mereka ada budaya apa ya, budaya yang mendukung ya, budaya yang mendukung mereka bahwa mereka harus bergotong royong, juga mereka harus saling memberi bantuan gitu. Nah, aspek-aspek historis yang seperti itu kita bisa lihat. Artinya dampak pandemi itu ada pengaruh dari sosial dan juga budaya, ataupun juga bisa jadi sejarah dari lokasi penelitian atau objek penelitian kita. Kemudian kita harus menganalisis silang kasus, artinya kalaupun kita meneliti, melakukan penelitian di Lampung Timur, dampak pandemi, mungkin kita juga bisa melakukan penelitian dampak pandemi di Lampung Tengah atau yang lainnya. Itu bisa di cross check gitu ya, bisa dibandingkan, bisa ada perbandingan atau dampak pandemi yang dampaknya mungkin kita kan sudah ada asumsi ya, dampak pandemi yang mungkin sangat hebat atau sangat berat ya dampaknya, atau juga ada dampaknya yang tidak seberapa signifikan berdampak pada masyarakat tersebut. Gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan hubungan waktu dan juga tempat. Ya. Tentunya melakukan penelitian, aspek waktu dan juga tempat itu juga harus menjadi satu pertimbangan peneliti juga. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya yaitu empati yang netral. Subjeknya itu murni, nggak dibuat-buat. Gitu. Jadi maksudnya di sini saat melakukan penelitian kualitatif, orang-orangnya itu memang orang-orang yang mengalami dampak itu. Bukan berarti orang-orang itu kita set sebagai orang-orang yang kita anggap yang kita jadikan, anggap aja ini adalah orang-orang yang memiliki, yang terdampak COVID gitu. Nah, jadi jangan disetting, informannya jangan disetting, tempatnya jangan disetting ya. Kemudian bagaimana kita memahami informan itu juga ada rasa, atau kita memposisikan diri kita, walaupun kita juga terdampak ya dengan COVID gitu, jangan nambah-nambahin. Maksudnya gini, kalau si bapak itu mengatakan bahwa COVID itu menurunkan pendapatan, jangan kita ikut curhat, oh iya pak, orang tua saya juga pendapatannya menurun sama kayak bapak gitu. Akhirnya kan jadi curhat ya, ada yang curhat gitu. Kita hanya sebatas pendengar, dan dari setelah kita mendengarkan, mendapat data, baru kita analisis dan kita olah nantinya di proses selanjutnya. Gitu. Oke, lalu apa sih tujuan dari penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu menggambarkan ya, karena dia sifatnya menggambarkan fenomena dan ingin mengungkap fenomena. Ya, apa sih dampak pandemi? Kita tuh penasaran. Dari pertanyaan yang seperti itu menjadi sesuatu yang ingin kita cari datanya, kemudian ingin kita buktikan apakah benar-benar dampak sosial aja yang terjadi pada masyarakat atau seperti apa. Gitu ya. Kemudian setelah kita menggambarkan, mengungkapkan, kita juga bisa menjelaskan. Kita memberikan insight atau memberikan analisis terhadap fenomena yang sudah kita dapatkan datanya. Kita menerjemahkan lah, kita menerjemahkan makna dari setiap omongan si peneliti. Kita menerjemahkan emosional yang diungkapkan oleh si informan. Ya, saya makna dari makna data yang diungkapkan oleh informan. Dan juga kita menerjemahkan apa maksud dari si informan, tapi dalam bahasa yang ilmiah. Bukan berarti menerjemahkan total semuanya bahwa Bapak A itu mengalami penurunan pendapatan gitu. Bedanya antara wartawan dengan peneliti adalah wartawan bertanya, kemudian apapun yang dikatakan oleh wartawan bertanya kepada informan, apapun yang dikatakan oleh orang tersebut maka akan ditulis oleh wartawan. Dari A sampai Z itu semua ditulis. Tapi kalau penelitian, ya orang yang mewawancarai riset, memang datanya ada, apa yang dikatakan oleh yang memberikan data itu A sampai Z, kita saring dulu. Ya, kita saring dulu, nanti kita kelompokkan, nanti kita pilah-pilah, kemudian kita akan interpretasi atau kita terjemahkan lah apa makna dari penjelasan dari Bapak tersebut. Apa makna atau apa insight dari data yang diberikan oleh informan tersebut. Kita terjemahkan,
kita sebagai peneliti kita wajib untuk melakukan analisis, bukan memindahkan ya atau mentekskan ucapan dari orang yang memberi data kepada kita. Itu bedanya wartawan dengan peneliti. Kemudian bagaimana desain dan juga kegunaan dari penelitian kualitatif. Desainnya kualitatif ini fokusnya pada topik-topik yang bisa dianalisis. Artinya pertanyaan yang diajukan itu juga adalah pertanyaan yang sifatnya itu bisa kita urai, jawabannya itu kita urai. Pertanyaan yang seperti apa yang jawabannya diurai? Pertanyaan yang bisa memberikan ruang kepada kita untuk menjawab sebanyak-banyaknya. Seperti pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Bagaimana sih dampak pandemi? Atau mengapa Lampung menjadi provinsi yang termiskin? Nah, itu pertanyaan yang seperti itu, pertanyaan yang bisa memberikan data yang banyak gitu, bisa kita lihat secara utuh atau holistik itu tadi, dan juga bisa memberikan ada ruang kita untuk melakukan analisisnya. Beda dengan penelitian yang kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang apakah ada hubungan antara pandemi dengan kemiskinan. Terus apakah ada pengaruh antara pengangguran dan juga pandemi gitu. Atau apakah ada pengaruh pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kuantitatif ya, yang jawabannya nanti hanya sebatas ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Tapi kalau pertanyaan bagaimana dan mengapa, itu kita akan mendapatkan jawaban yang lebih kompleks atau jawaban yang lebih sederhana, lebih banyak deh jawabannya gitu. Ya. Terus apa sih sebenarnya kegunaannya dari penelitian dengan kualitatif ini ya? Pertama, penelitian kualitatif itu memang memberikan sumbangan teori karena kita memberikan satu sumbangsih model atau fenomena tertentu yang kita ungkapkan, dan itu menjadi satu inventarisir atau satu bentuk sumbangsihnya riset kita terhadap ilmu pengetahuan. Tuh. Kemudian kita juga menyempurnakan praktik-praktik yang selama ini terjadi. Misal, apakah kinerja PNS itu baik atau buruk gitu ya? Bagaimana sih kinerja PNS yang baik atau buruk itu? Setelah kita melakukan penelitian, ternyata fenomena di dinas A misalnya, bahwa kinerja yang baik itu adalah sebagai berikut, misalnya A, B, C, dan itu belum ada di teorinya. Gitu. Secara prakteknya di mana-mana itu belum ada. Maka ketika kita melakukan penelitian di situ, dan praktek di situ adalah praktik yang baik, dan kita akan tuliskan menjadi hasil penelitian, itu bisa diadopsi oleh dinas yang lain, bahwa penelitian atau kinerja yang baik itu adalah sebagai berikut, misalnya berdasarkan dari hasil penelitian kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu sumbangan bagi penentuan kebijakan. Ya. Tentu dalam proses merumuskan kebijakan, kita juga ingin mencari data ya, ingin mencari mendalami masalah kebijakan itu apa, dan proses mendalami itu harus dilakukan riset. Dan apa yang akan menjadi salah satu terobosan atau apa yang akan menjadi salah satu solusi untuk masalah tersebut itu harus dilakukan riset, ya riset untuk kebijakan publik. Kemudian gunanya juga memberikan sumbangan bagi klarifikasi isu-isu dan juga tindakan sosial. Ya, kita mencari fenomena tertentu, kita akan mengklarifikasi atau mendalami isu-isu tersebut gitu. Dan pasti di dalam proses pencarian data dan juga pencarian identifikasi permasalahan dan lain sebagainya, kita akan menemukan fenomena-fenomena yang itu bisa menjadi salah satu klarifikasi terhadap isu dan juga tindakan sosial. Nah, kemudian yang kelima, ini biasanya ada di skripsi-skripsi, jadi sumbangsih memberikan khasanah, menambah khasanah ilmu administrasi publik, menambah khasanah ilmu pemerintahan dan sebagainya.
Karena apa? Karena penelitian kualitatif itu juga ada sumbangan khusus ya. Sumbangan-sumbangan misalnya kita memang ingin melihat bagaimana perilaku PNS, tapi bagaimana kinerja PNS atau juga perilaku PNS, kita bisa memakai teori dari, misalnya dari orang psikologi bisa, kita juga bisa memakai teori dari ilmu sosial yang lainnya bisa gitu. Jadi tidak terbatas pada konsep satu aja, tapi lebih kepada beberapa konsep atau banyak konsep yang kita bisa jadikan sebagai acuan, kita bisa jadikan sebagai pedoman atau kompas kita untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, terus jadi gini, kalau penelitian kualitatif itu kita kan tanya sama orang ya, apakah kita yakin orang tersebut memberikan data yang benar, apakah kita yakin orang tersebut memberikan kejujuran atau orang tersebut jujur gitu dalam menjawab pertanyaan. Ya, sebenarnya dia misal kalau riset tadi ya tentang dampak dari pandemi, sebenarnya dia nggak rugi-rugi amat, tapi dia jawabnya rugi. Dia jawabnya sangat terdampak, terus pendapatan dia sangat menurun. Padahal sebenarnya nggak nurun-nurun amat. Apakah yang dia katakan itu benar atau enggak? Ya. Artinya dalam bahasa riset kualitatif itu adalah valid atau tidak valid. Validnya pakai P. Valid atau tidak valid data yang diungkapkan oleh informasi. Terus gimana sih cara strategi kita untuk meningkatkan validitas data atau meyakinkan diri kita bahwa yang dikatakan informan itu benar gitu, data yang mereka berikan kepada kita itu adalah benar. Caranya seperti apa? Ya. Ada beberapa strategi sebenarnya, nggak hanya dari sini ya, nggak hanya yang saya berikan di sini, ada beberapa strategi untuk meningkatkan validitas data riset kita. Yang pertama itu, kita harus mengumpulkan data dalam waktu yang lama. Jadi, riset kualitatif ya, itu tidak ada riset yang cuma 2 hari, 3 hari, atau 4 hari gitu ya. Bahkan kakak tingkat kalian kalaupun melakukan penelitian, saya biasanya cek berapa kali sih melakukan wawancara, proses mencari datanya itu berapa lama. Kalau cuma seminggu, itu validitas datanya itu rendah banget. Apa yang akan kita dapatkan, fenomena apa yang kita dapatkan kalau kita hanya melihat dalam durasi waktu yang sebentar, durasi waktu seminggu. Seminggu itu belum terjadi apa-apa kalau untuk dalam untuk melihat fenomena yang holistik itu tadi, yang utuh itu tadi. Ya, artinya sebaiknya strategi pertama itu kita tambah durasi dalam proses pengumpulan data. Kemudian kita juga harus pakai multi metode. Multi metode ini memungkinkan perpaduan antara teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, atau wawancara sumber, terus wawancara triangulasi dengan melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, atau triangulasi informan itu bisa. Nah, jadi multi metode itu kita harus kita masukkan gitu ya, harus kita libatkan, harus menjadi salah satu aspek penting dalam proses riset kita di kualitatif itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa kita itu harus dapat dimengerti, terus ada kutipan-kutipan rinci atau penggunaan bahasanya itu bahasa-bahasa yang sederhana memang ya, yang bisa dimengerti oleh kita sebagai peneliti atau dalam proses pencarian data, informan juga bisa memahami yang ingin kita maui itu apa. Ya. Jadi harus dirincikan lah, dari sisi bahasa itu juga harus mudah dicerna. Ya. Kemudian deskriptor inferensi yang rendah, artinya pencatatan yang lengkap dan detail baik untuk sumber situasi maupun orang. Kita harus bisa melihat ya dan juga mencatat apa setiap detik ya, kalau pokoknya setiap waktu deh, real time hasil observasi kita, dan juga proses wawancara memang harus kita rekam ya. Tapi real time fenomena dalam durasi waktu yang sudah kita tentukan itu juga harus kita tinggikan ya.
pencatatan, proses dokumentasi dan sebagainya itu juga harus maksimal. Kemudian sebaiknya juga peneliti itu nggak satu orang, ya mungkin tim peneliti gitu ya, sehingga ada beberapa data yang bisa kita cross check pada peneliti yang lainnya. Nah, kemudian pencatatannya itu harus jangan manual kalau bisa, ya. Foto, video atau yang lainnya jangan manual. Nggak mungkin kan kita lukis fenomena, kita observasi, oh seperti itu fenomena, kita lukis, nggak mungkin. Sekarang sudah serba canggih, memang kalau kita taruh aja recorder atau handphone, video segala macam itu sudah mudah. Ya. Nah, kemudian partisipan sebagai peneliti ya, menggunakan catatan dan juga catatan-catatan dari partisipan, bentuknya itu ya catatan-catatan peneliti lah, catatan-catatan kecil riset ya, catatan-catatan sederhana mungkin, karena fenomena itu kan bisa sewaktu-waktu terjadi, jadi harus langsung kita catat pada note-note catatan kecil kita gitu lah ya. Kemudian pengecekan anggota. Nah, pengecekan anggota ini adalah pengecekan data oleh sesama anggota dalam proses pengumpulan data. Kemudian review dari partisipan atau review dari teman sejawat atau review dari manapun terhadap hasil penelitian kita. Ya, ini harus ada cross check memang dari sesama orang yang konsen terhadap riset-riset kita. Gitu. Nah, kemudian kasus-kasus negatif. Kita juga harus mencari fenomena kasus negatifnya, kemudian menganalisis dan juga melaporkan data dari kasus-kasus negatif tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang penyelesaian awal tentang penelitian kualitatif. Kita akan melihat atau lebih lanjut nanti tentang bagaimana proses triangulasi, bagaimana proses pengumpulan data, dan juga bagaimana kita merumuskan masalah ini yang paling penting. Karena roh atau nyawa penelitian dalam kualitatif itu adalah rumusan masalahnya. Ya. Bagaimana kita merumuskan masalah penelitian kualitatif yang baik atau yang bisa untuk kita teliti gitu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang metode penelitian kuantitatif. Oke, terima kasih. Bye-bye.